Sama, saya Nah, dulu juga tuh, teman-teman bekerja semua. sebagai TKW selama 4 tahun dalam 2 kontrak lain majikan. Sama juga dengan mbak-mbaknya yang nggak punya kamar sendiri, tidur di sofa, Pernah. terus disuruh lembur, masih gaji under, masih potongan gaji sama. Tujuannya seperti apa ya? Karena banyak teman-teman saya sepertinya yang butuh bantuan. Kadang mereka finish kontrak tapi dia mendaftar di agen lain masih ditarik bayar seperti 2.000, 1.500 atau sebenarnya kita aturannya sesuai dengan labor Hong Kong kalau mau change employer atau ganti majikan sekalipun itu finish atau terminate kita agensi kan harusnya cuma bisa narik 10% dari gaji yang diberikan majikan tiap bulan. PT Bina Kala Mitra Dan kami, LPK Bulan Berkah Senyum, Bersama Universe Employment Agency, kita maju dan sukses bersama. Kayau, Kayau, yes! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nimas. Kali ini bintang tamunya adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau dari Wong Surabaya. Beliau adalah salah satu manajer yang ada di Hong Kong dengan PT-nya apa Mbak Fani? Agen saya Universe Employment Agency. Sudah berapa lama berdiri? Sudah dari tahun 2015, jadi 8 tahun lebih. Posisinya di mana? Lokasi agensinya sekarang di Guaiheng, Oh, di Guaiheng, di daerah pedalaman daerah Guizhou. Guizhou. Nah, Mbak Fani ini residen sini teman-teman semua. Jadi sudah memiliki KTP yang berada di Hong Kong dan beliau bisa mendirikan agensi bersama keluarganya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Gimana prosesnya teman-teman itu lancar jaya atau ada kadang ya gundukan batu kerikil atau seperti apa? Teman-teman ngatur teman-teman banyak. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Semua mbak-mbak teman-teman yang kesini itu nurut-nurut gitu, Alhamdulillah. manut-manut. Ya mungkin karena kita sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Indonesia. Kalau dikasih tahu, diajari nurut. Tapi ya syukur alhamdulillah yang ikut saya hampir semua 80-90% finish kontrak. Alhamdulillah. Bisa renew lagi sama majikan. Terus ya yang terminate pasti ada, tapi hitungan jari 3 atau 5 dalam 1 tahun seperti itu. Alhamdulillah, berarti Mbak Fani ini ngasih employernya kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu Mbak Fani ya? Atau seperti apa? Saya bisa dibilang kalau majikan yang bagus saya teruskan kasih anak terus. Tapi kalau sudah kelihatan majikannya mbaknya sudah pernah komplain majikan ini kurang bagus, lah bisa saya nanti nggak kasih anak lagi. Oh gitu ya? Iya, Saya biar bentar. nggak repot. Oh ya bentar, Mbak Fani mau tanya, maaf ya ini, boleh dijawab boleh nggak? Apakah dulu Mbak Fani pernah juga bekerja seperti teman-teman yang lain? Sama, saya Nah, dulu juga tuh, teman-teman bekerja semua. sebagai TKW selama 4 tahun dalam 2 kontrak lain majikan. Berarti merasakan ya? Sama merasakan bagaimana susahnya jadi TKW pertama kali masuk ke Hong Kong. Sama juga dengan mbak-mbaknya yang nggak punya kamar sendiri, tidur di sofa, Pernah. terus disuruh lembur, masih gaji under, masih potongan gaji sama. Sama ya, dulu berapa? Iya. 3 ribuan? Waktu saya pertama kali datang tahun 2001-2002 ya gaji saya sekitar cuman 1.800 kalau nggak salah. 1.800? Tahun berapa itu? Tahun 2002 kalau nggak salah 2002. ya. 2002. Terus nggak boleh libur 1 bulan, ditambahi sampai 2.500 gajinya seperti itu. Kalau nggak salah ya, saya ingat saya segitu. Sekarang standarnya 4.000. Sekarang 4.000. Sekarang sudah nggak ada gaji under kayak saya 20 Alhamdulillah, tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang semua sudah normal, gaji full 4.730.
Seperti itu teman-teman semua. Mungkin teman-teman nih Mbak Fani pasti penasaran. Dulunya ikut kerja sama, ikut orang, terus sekarang jadi majikan. Bagaimana perasaannya? Kok memutuskan untuk menjadi majikan ini gimana? Saya istilahnya ya bukan menjadi majikan ya, karena saya menurut saya punya bisnis sendiri. Tujuannya seperti apa ya, karena banyak teman-teman saya sepertinya yang butuh bantuan. Kadang mereka finish kontrak tapi dia mendaftar di agen lain masih ditarik bayar seperti 2.000, 1.500, atau sebenarnya kita aturannya sesuai dengan labor Hong Kong, kalau mau change employer atau ganti majikan sekalipun itu finish atau terminate, kita agensi kan harusnya cuma bisa narik 10% dari gaji yang diberikan majikan tiap bulan. Lah saya terdorongnya dari situ. Kadang ada mbak-mbak yang masuk ke agen lain ditelantarkan, nggak dikasih boarding, nggak dikasih makan, lari ke sana ke sini cari tempat. Terus jadi saya punya inisiatif, kalau saya punya agensi sendiri mungkin saya bisa membantu teman-teman saya yang mau cari majikan, terus nggak usah di-charge tinggi, mungkin cuma bisa bayar 10%, terus ada tempat selama mereka ganti majikan, terus setiap saat mereka butuh bantuan apa saya bisa membantu gitu. Mungkin dari sini saya punya inspirasi untuk buka agensi sendiri. Nah, Mbak Fani, teman-teman pasti pengen tanya tuh, waktu pertama kali buka agensi susah atau susah? Gampang atau gampang? Prosesnya? Bisa dibilang gampang-gampang susah. Gampangnya gimana? Karena untuk cari license-nya buat agensi sebenarnya gampang. Yang penting kita memenuhi kriteria, harus residen Hong Kong, terus punya toko, bisa sewa toko sendiri. Terus maksudnya toko Indonesia atau toko apa? Bukan, toko kantor, punya kantor buat tempat address buat berbisnis. Otomatis tempatnya itu harus kalau orang sini bilangnya songyip ya, tempat buat bisnis. Jadi kalau alamat rumah nggak bisa buat bisnis seperti itu. Sebenarnya nggak susah. Susahnya apa? Karena kita baru pertama kali buka, kita belum punya banyak majikan. Saya pernah 1 bulan juga nggak ada majikan sama sekali. Banyak mbak-mbaknya, teman-teman itu daftar ke saya, tapi juga belum ada majikan. Tapi saya nggak putus asa sampai di situ, karena sebelum buka saya juga punya teman-teman lain sama yang juga kerjasama di bidang agensi gitu. Jadi saya share mereka yang sudah mendaftar ke saya kasihkan mereka, Mbak kamu ada majikan enggak? Kalau enggak, teman-teman saya itu Sinsang Dete kamu ada majikan enggak? Nah, saya punya CC, kamu ambillah, kasihkan. Jadi CC-nya enggak, mbak-mbaknya enggak terlalu lama nunggu di tempat saya dapat majikan. Di agensi lain pun tidak masalah. Yang penting teman-teman saya atau mbak-mbak lainnya yang baru datang yang ganti majikan bisa cepat dapat kerjaan baru seperti itu. Itu teman-teman semua. Nah, Mbak Fani, nanti boleh ya nomor teleponnya diterakan di bawah video ini biar nanti teman-teman yang menonton video ini bisa langsung hubungi Mbak Fani yang daerah Singyi dan sekitarnya. Betul? Iya, terima kasih. Bisa nomor handphone saya bisa 699111328. Nah. Facebook saya juga ada. Kalau Facebook saya Intervanisti, terus agensi saya Facebooknya Universe Employment Agency. Bisa di-add saya atau bisa di WhatsApp langsung. Oke. Terima kasih. Nanti nih Mas terangkan di deskripsi bawah biar teman-teman bisa pada nyari langsung. Iya, seperti terima itu. kasih. Sama-sama. Oke Mbak Fani, nah menanggapin sekarang banyak masalah-masalah ya yang banyak pada curhat sekarang, apa tuh majikan lebih rempong daripada yang dulu-dulu. Menurut sampean itu sebetulnya fenomena seperti ini seperti apa sih? Apa karena dampak dari corona atau seperti apa? Ya, bisa dikatakan mungkin karena dalam semasa corona bukan cuman majikan saja, mungkin kita dari para pekerja juga sama mempunyai tekanan yang sama gitu. Tapi tergantung bagaimana kita bisa menanggapinya. Kalau istilahnya semua lagi panas-panasan, kita semakin panas, akhirnya ya kebakaran. Ya, kalau dari majikan lagi panas, kita harus bisa gimana mendinginkannya seperti itu. Kita sebagai pekerja rumah tangga harus tahu posisi kita, harus selalu ambil di bawah. Ya terus terang, jangan terlalu mengalah, kecuali kalau majikannya memukul, nggak ngasih makan, ya kita harus berontak. Tapi berontak bukan berarti harus melawan di depan mereka. Kita cari bantuan, cari ke agen atau ke konsulat buat konsultasi seperti itu. Tapi selagi majikan memenuhi kriteria seperti kayak gaji full, waktu istirahat juga cukup, kasih makan juga cukup, lah saya rasa itu sebenarnya sudah standar
buat kita sebagai pekerja rumah tangga. Karena tujuannya kita bekerja pasti untuk gaji, yang penting gaji kita full, waktu libur kita cukup, waktu istirahat cukup, waktu makan juga cukup. Yang lainnya memang masalah pekerjaan di setiap rumah tangga nggak sama, mungkin ada yang satu rumah 4 orang kerjaannya lebih banyak, ada yang cuma jaga nenek satu pekerjaannya lebih ringan. Jadi standar pekerjaan nggak ada standarnya sepertinya yang penting kita cukup di kitanya, kita sebagai PRT seperti saya yang sebutkan tadi, gajinya full, istirahatnya cukup, makan cukup, waktu liburnya juga cukup, saya rasa itu sudah cukup buat kita Seperti itu ya. Ya. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kalau kerja itu nggak usah terlalu gimana ya. Sing kono penak, sing kene ra penak, terus ngiri-irinan gitu ya, Mbak. Fani, Iya, ya? jangan membandingkan. Nah, oh Mbak iku enak, jaga Mbah tok sitok bendino Facebookan karo TikTokan. Lah aku kerjaanku remek, anakku lorong kok sik nyapu ngepel sedina ping pindho. Nah, semua pekerjaan nggak sama. Kalau bisa bertahan, lebih baik bertahan diteruskan sampai renew kontrak. Demi apa? Biar dapat long service, karena hitungan setelah 5 tahun ke atas nanti pembantu rumah tangga itu berhak mendapatkan long service. Itu wajib ya, Mbak? Wajib. Kalau misalnya majikannya pura-pura nggak ngerti atau pura-pura masak bodoh, gua gimana menurut Bisa sampai? langsung dilaporkan ke Bisa? KJRI atau ke labor. Bisa toh? Ya, bisa. Padahal itu nggak ada perjanjian loh. Tapi kalau udah di atas 5 tahun ke atas itu wajib menerima ya. Iya, ada. Tapi dengan peraturan dan syarat tertentu, seperti kalau misalnya PRT itu mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, misalnya oh sudah saya nggak mau meneruskan lagi, sementara dia masih dalam keadaan sehat, mau balik ke negara asalnya, mau pulang ke Indonesia atau cari majikan yang lainnya, lah itu majikan berhak nggak memberikan. Tapi kadang kalau majikan baik hati biasanya tetap dikasih. Amin. Kita aminin teman-teman yang Amin. melihat video ini, kita aminin. Semoga Amin, kita amin. mendapatkan semua. Amin. Semoga semuanya dapat rezeki yang lancar dan yang halal. Amin. Tentunya yang berkah. Mbak Fani, menurut Sip. sampean setuju nggak kalau majikan itu ayat 1 pasal 1 benar salah majikan tetap benar? Saya rasa tidak. Saya rasa majikan pun manusia, pasti masih punya manusiawi. Mungkin dari sifatnya, kadang sebagian besar majikan memang salah tapi merasa benar ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kadang kebanyakan mbak-mbaknya pasti majikannya juga pernah sering buat salah, pasti minta maaf sama cece-nya, bilang, muisia cece ngodausin kong taiseng cola. Tuh ya oke, ada yang seperti itu. Tapi ada yang nggak ngakui wo. Gimana menurut sampean? Kalau majikannya nggak mau ngakui kesalahannya ya lebih baik nanti sudah finish cari majikan lainnya Itu saja. ya, itu Iya. solusinya ya. Itu teman-teman solusinya. Jadi nggak usah terlalu loro hati lah. Iya, dianggap aja yang penting 2 tahun finish, nanti nggak cocok cari majikan lagi. Ya, tapi kalau bisa bertahan, masih bisa menerima. Wes wateke kayak gitu ya wes biarin aja. Anggap aja dengerin lagu keroncong gitu. Aduh. Jadi teman-teman semuanya, karena Nimas sama Mbak Fani berada di lingkungan pantai, jadi tadi kalau sudah yang lewat itu ada yang seksis ya. Maklumlah karena kita lagi Pemandangan mata, cuci mata. karena kita di outdoor seperti itu. Oke Mbak Fani, pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton video Nimas. Buat semua teman-teman yang lagi nonton, baik yang berada di Hong Kong maupun di Indonesia. Kalau yang di Indonesia misalnya berminat mau kerja di sini, silakan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Terus buat teman-teman yang ada di Hong Kong, apabila mau cari majikan atau mau konsultasi sekedar masalah sama majikan, sama agensi, juga bisa setiap saat WhatsApp di HP saya. Kalau telepon juga bisa, kalau nggak keangkat teleponnya WhatsApp pasti saya balas. Terima kasih. Itu pesannya. Mbak Fani, terima kasih banyak sharingnya, semoga bermanfaat banyak teman-teman yang lagi nonton, dan sampean tetap sehat terus. Alhamdulillah. Berjuang buat teman-teman yang lagi merilis impiannya untuk keluarga yang ada di Indonesia. Iya. Terima kasih Terima banyak kasih. sharingnya Sama-sama. Mbak Fani. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dah, kasih. Mbak sama-sama Nimas. Mbak Fani.